Kita akan mengenali beberapa unsur lingkaran. Pada diagram ini, O adalah titik pusat lingkaran, sedangkan OA, OB, dan OC adalah jari-jari lingkaran atau R. Dan garis AB adalah diameter lingkaran yang panjangnya diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Luas lingkaran kita hitung dengan rumus PR kuadrat, sedangkan keliling lingkaran kita memakai rumus PD atau 2PR. Berikutnya kita mempunyai busur mayor ACB dan juga mempunyai busur minor AB. Jika hanya disebutkan busur AB, yang dimaksud pasti adalah busur minor ya. Sedangkan garis lurus yang menghubungkan titik A dan B ini disebut sebagai tali busur. Menghitung panjang busur AB, kita menggunakan rumus alfa per 360 derajat dikali 2PR. Nah, diagram berikutnya kita akan lihat pada lingkaran ada tali busur AB. Dan ada garis OM yang tegak lurus pada AB, memotong AB di titik P. Garis OP ini disebut sebagai apotema. PM ini adalah bagian bawah dari apotema. Nah, apotema selalu membagi tali busur menjadi 2 sama panjang dan tegak lurus terhadap tali busur tersebut. Ya, ini sifat apotema. Selalu tegak lurus terhadap tali busur dan membagi tali busur menjadi 2 bagian sama panjang. Kalau dicari panjang PM, kita bisa menghitung dari jari-jari OM dikurangi apotema OP. Nah, jika kalian menghubungkan titik O, pusat lingkaran, ke titik B, maka kita akan punya sebuah jari-jari OB ya. Lalu akan terbentuk segitiga siku-siku OPB. Pada segitiga siku-siku, kita boleh menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Nah, diagram berikutnya adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur AB. Daerah seperti ini kita sebut sebagai juring. Luas juring dihitung dengan rumus alfa sudut pusat per 360 derajat dikalikan luas lingkaran, atau alfa per 360 derajat dikali PR kuadrat. Sedangkan menghitung keliling juring berarti kita jumlah jari-jari ditambah jari-jari ditambah panjang busur AB, atau 2R ditambah alfa per 360 dikali 2PR. Diagram berikutnya, daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur. Nah, daerah seperti ini kita sebut sebagai tembereng. Luas tembereng bisa dihitung dengan menggunakan luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Sedangkan keliling tembereng berarti dihitung panjang tali busur ditambah panjang busur. Nah, yang terakhir adalah 2 lingkaran yang konsentris ya, atau sepusat. Nah, gambarnya seperti gambar donat. Bagaimana menghitung luas daerah yang diarsir? Jika diketahui jari-jari lingkaran luar dan jari-jari lingkaran dalam, maka luas cincin ya atau luas donat adalah PR kuadrat dikurangi PR kuadrat. Lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Sedangkan keliling daerah yang diarsir kita jumlah ya. Keliling luar ditambah keliling dalam. Jadi 2PR ditambah 2PR. Jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil tertera pada diagram. Latihan soal. Gambar di samping adalah sketsa dari penampang 3 buah kaleng susu berdiameter sama dan diikat atau dililit dengan seutas tali merah. Jika jari-jari kaleng 5 cm, berapakah panjang lilitan tali ini? Nyatakan jawaban dalam pi.
Jika susunan kaleng susu diubah menjadi 6 buah kaleng dan 9 buah kaleng dengan jari-jari sama yaitu 5 cm, pertanyaannya, berapakah panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat susunan kaleng-kaleng tersebut? Pada diagram yang pertama, kita punya 3 susunan kaleng susu. Diagram kedua, kita punya 6 susunan kaleng susu ya, yang berbentuk segitiga. Sedangkan susunan kaleng susu yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaleng susu. Kasusnya sama, semua diikat dengan tali merah dan kita harus menghitung panjang tali lilitan kaleng-kaleng tersebut ya. Kita akan selesaikan semua soal ini dengan metode yang sama. Pada diagram pertama, kita akan gambar ini jari-jari kaleng sepanjang 5 cm, sama ya, 5 cm, 5 cm. Sehingga jika kita hubungkan pusat lingkaran dengan pusat lingkaran, kemudian pusat lingkaran yang lain, kita hubungkan semua, maka akan terbentuk sebuah segitiga sama sisi ya. Diameter 10 cm. Diameter adalah 2 kali jari-jari ya. Nah, ini juga 10 cm, 10 cm, semuanya sama. Berarti sudut pada segitiga sama sisi ini kita punya 60 derajat. Lalu kita akan gambar jari-jari tegak lurus terhadap garis sinkung. Di sini 90 derajat. Karena jari-jari tegak lurus terhadap garis sinkung, jadi ini juga 90 derajat ya. Kita akan buat semua jari-jari tegak lurus terhadap garis sinkung. Jari-jari tegak lurus terhadap garis sinkung. Nah, sehingga di sini kita menemukan lagi sudut 90 derajat. Berarti busur yang terakhir kita temukan sudutnya dari 360 derajat dikurangi 90, 90 dan 60, sehingga di sini kita punya sudut 120 derajat. Ya, sama dengan yang di atas. Kita punya busur dengan sudut 120 derajat dan sebelah kiri juga ada busur yang sudut pusatnya 120 derajat. Jika kita kumpulkan ketiga busur yang atas, sebelah kanan, sebelah kiri, sudut pusatnya masing-masing sama ya, 120 derajat. Jika kita pertemukan ketiga busur itu, maka akan terbentuk sudut 360 derajat yang artinya membentuk sebuah keliling lingkaran. Ya, hanya bagian lengkung yang atas, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika kita pertemukan akan membentuk sebuah keliling lingkaran yang jari-jarinya 5 cm. Betul? Lalu sisi yang lurus ya, yang tidak melengkung, ini panjangnya sama dengan 10. Di sebelah kanan sisi yang lurus ya juga 10. Sebelah kiri demikian pula sama 10. Sehingga panjang tali merah untuk mengikat ketiga kaleng susu kita bisa hitung dengan rumus 3 kali diameter. Mengapa 3 kali diameter? Karena di sini garis yang lurus ini sama panjangnya dengan diameter. Jari-jari ditambah jari-jari ya. Lalu ditambah bagian lengkung atas kiri dan kanan yang membentuk sebuah keliling lingkaran. Atau 3 dikali 10 ditambah pi kali d. Boleh juga 2πr ya. Sehingga kita punya jawabannya 30 ditambah diameter 10 dikali pi. Nah, ini adalah panjang tali untuk mengikat ketiga kaleng susu. Kita akan perlakukan sama untuk gambar kedua. Kita hubungkan titik pusat dengan titik pusat, semua dihubungkan dengan garis lurus. Satu garis ini adalah 5 tambah 5, kemudian 5 ditambah 5, berarti panjang garis lurus ini sama dengan diameter dilanjutkan diameter ya. Dan di sebelah bawah juga sama. Ini jika kita hubungkan 5 tambah 5, 5 tambah 5, sehingga kita punya ukuran panjang diameter ditambah diameter lagi.
Sebelah kanan juga sama. Kita tarik garis 5 ditambah 5, 5 ditambah 5, berarti ini adalah diameter 10 dan dilanjutkan diameter 10 lagi. Ya. Sehingga panjang tali kita akan hitung dari berapa kali diameter? 1 2 3 4 5 6. 6 kali diameter ditambah keliling lingkaran, kita boleh pakai rumus 2πr. Nah, diameternya adalah 10 ditambah 2 kali pi dikali jari-jarinya 5, atau 60 ditambah 10 pi. Mengapa ditambah 2πr atau ditambah keliling lingkaran? Karena jika kita pertemukan busur yang di atas, busur yang di kanan dengan busur yang di kiri, mereka akan bersatu membentuk sebuah keliling lingkaran. Ya, dari mana kita tahu? Dari sudut, ya. Karena kalau dihitung caranya sama seperti tadi. Ini adalah sudut 120 derajat, di atas juga sudutnya 120 derajat, sebelah kiri 120 derajat. Tentu saja kita akan menunjukkan dengan menggambar jari-jari tegak lurus terhadap garis singgung, ya. Jari-jari tegak lurus terhadap garis singgung. Nah, demikian. Menemukan panjang tali untuk mengikat semua susunan kaleng yang berikutnya. Oke, kita akan hitung lagi dengan cara yang sama, ya. Berapa buah diameter itu adalah bagian lurus dari tali merah. Nah, kita akan hitung. Lihat dari pusat sampai pusat berikutnya, ini udah 1 kali diameter, 2 kali diameter, pusat ke pusat berikutnya 3 kali diameter, ke pusat berikutnya 4, masih ada 5, 6, 7, dan 8. Berarti ada 8 buah diameter, dan ditambah lagi bagian lengkung kiri kanan atas bawah. Jika dipertemukan, mereka akan membentuk satu keliling lingkaran. Sehingga panjang talinya 8 dikali diameter 10 ditambah pi d sama dengan 80 ditambah 10 pi. Nah, ini adalah panjang tali untuk mengikat semua susunan kaleng. Contoh soal berikutnya. Sisi persegi ABCD berukuran 10 cm. Hitunglah luas dan keliling daerah yang diarsir. Diagram yang kita lihat bentuknya seperti sebuah daun. Kita akan menghitung luas daun dan keliling daun, ya, atau daerah pada gambar yang diarsir. Caranya bagaimana? Kita akan bagi 2 daun ini dengan menggambar diagonal AC. Sehingga kita akan hitung masing-masing bagian, ya. Bagian yang atas nanti dikalikan 2 sehingga kita mendapatkan luas seluruh bagian daun. Nah, bagian atas yang diarsir bentuknya adalah tembereng. Ya, jadi ini tutup, jangan dilihat. Maka kita mempunyai tembereng yang dihitung dengan memakai rumus luas juring dikurangin luas segitiga. Juring yang tampak adalah juring 90 derajat dikurangin luas segitiga siku-siku, ya. Itu adalah luas setengah daun. Berarti kalau mencari luas yang diarsir, kita langsung kalikan 2, ya. Yaitu luas juring ABC dikurangi dengan luas segitiga ABC. 2 kali juring sudutnya adalah 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Ini jari-jari lingkaran, ya, karena berpusat di B, dan ini adalah lingkaran besar, ya, yang memuat juring ABC. Kalau langsung menggunakan 1/4 luas lingkaran boleh, ya, karena ini kalau diperkecil hasilnya 1/4. Oke,
Dikurangin luas segitiga, kita pakai rumus dasar, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alas 10, tingginya juga 10. Oke, sehingga kita dapatkan 2 dikali 100 dibagi 4, 25 pi, dikurangi 100 dibagi 2, 50. Luas yang diarsir adalah 50 pi dikurangi 100. Ini dinyatakan dalam pi. Oke, satuannya sentimeter persegi. Bagaimana menghitung keliling? Sama ya. Lengkungan yang di atas adalah busur 90 derajat. Lengkungan yang di bawah ini kembar. Sama ya. Berarti kita boleh hitung 2 kali panjang busur AC. Dua kali busur AC, sudut pusatnya adalah 90 derajat per 360 dan dikali pi D atau 2 pi R dengan jari-jari 10. Sehingga ini kita bisa bagi, hasilnya adalah 1/2 dibagi lagi dengan 2 sehingga hasilnya adalah 10 pi cm. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada diagram di samping, sudut AOB sama dengan 90 derajat. AB adalah busur lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari 10 cm. ADO adalah busur setengah lingkaran yang berpusat di E dan jari-jari setengah lingkarannya 5 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir. Bagaimana menghitung luas daerah yang diarsir pada diagram kedua? Mari kita amati diagram ini. Ada juring seperempat lingkaran yang jari-jarinya 10. Lalu ada juring setengah lingkaran, ya, atau ini bentuk setengah lingkaran yang berjari-jari 5. Kita tulis 5 cm, AE juga 5 cm, OE 5 cm. Dan jika kalian hubungkan dari titik pusat ke titik D, ini juga jari-jari lingkaran yang ukurannya 5 cm. Kita tidak perlu menghitung bagian 1 lalu ditambah luas bagian 2 ya, karena kita bisa menggunakan cara yang lebih praktis. Kita akan pindahkan ya, atau kita pakai cara tongpel, potong dan tempel. Mari kita lihat, seandainya ini kita pindahkan ke sisi sebelahnya, maka ini akan tepat menutup tembereng di sana ya. Jadi tembereng yang sebelah kanan kita akan potong dan tempel di tembereng sebelah kiri. Terbayang bentuk arsirannya akan menjadi satu bagian ya, arsiran ACD. Sehingga kita akan hitung luas yang diarsir. Luas arsir itu dari sebuah juring AOC dikurangi dengan luas segitiga OAD. OAD adalah segitiga yang alasnya 10 dan tingginya 5. Juring AOC berpusat di O, jari-jari 10. Betul? Sudutnya berapa? Karena di sini adalah garis yang membagi AOB, maka kita punya di sini sudutnya 45 derajat. 45 derajat per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Jari-jari 10. Sedangkan luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi 1/8 dikali 100, sehingga kita punya 100/8 pi dikurangi 25, atau disederhanakan luasnya sama dengan
25 per 2 pi dikurangi 25 cm persegi. Soal berikutnya. Pada diagram diketahui sudut AOB sama dengan 90 derajat. AB adalah busur seperempat lingkaran yang berpusat di O dan jari-jari 20 cm. Di dalam juring AOB ada dua busur setengah lingkaran berjari-jari 10 cm yang saling berpotongan. Hitung luas daerah yang diarsir. Apakah perlu kita hitung masing-masing bagian secara terpisah? Kalau kalian bentuk persegi yang kecil, maka kalian menemukan bentuk daun sama seperti kasus pertama, ya, sehingga bisa mengikuti cara ini. Tapi kita akan gunakan cara yang lebih praktis, ya, yaitu cara tongpel. Kita akan potong dan tempel. Mari kita lihat. Kita gambar garis menghubungkan AB, lalu kita bagi daun menjadi dua bagian. Nah, tembereng yang sebelah kiri dipotong, pindahkan ke bagian atas. Tembereng di sebelah bawah pindahkan ke bagian kanan. Ya. Bentuk tembereng ini identik ya. Jadi dia akan menutup dengan sempurna lubang di sebelah sini dan di sebelah sana. Sehingga apa yang kita lihat jika seluruh arsirannya hanya bersatu di atas, kalian mempunyai sebuah tembereng dan dihitung menurut rumus luas juring dikurangin luas segitiga. Luas juring, luas arsiran. Dari luas juring dikurangin luas segitiga AOB. Luas juring adalah 90 per 360 dikali pi jari-jari 20 kuadrat dikurangin segitiga setengah dikali alas 20 dikali tinggi 20 1/4 400 dibagi 4 100 pi dikurangi 400 dibagi 2 200 sehingga luasnya kita dapatkan dinyatakan dalam pi 100 pi dikurang 200 cm persegi. Berikutnya adalah soal yang cukup populer. Pada gambar di samping ada dua lingkaran bersinggungan di titik A. Lingkaran L1 berpusat di X dengan jari-jari 30 cm. Lingkaran L2 berpusat di Y dengan jari-jari 10 cm. Garis singgung persekutuan kedua lingkaran melalui titik P dan Q. Tentukan yang A, panjang PQ. Yang B, keliling daerah yang diarsir. C, luas daerah yang diarsir. Lingkaran L1 mempunyai jari-jari 30 cm. Sedangkan lingkaran L2 jari-jari 10 cm. Berarti panjang AY 10, panjang QY juga 10. Panjang AX 30, panjang PX juga 30. Nah, jika kita gambar garis sejajar dengan PQ. Pindahkan ya ke atas ya. Sejajar PQ dan sama besar, sehingga di sini terbentuk juga sama sudut siku-siku ya, karena garis singgung tegak lurus pada jari-jari. Panjang XP 30, panjang QY 10. Sehingga jika kita hitung 30 dikurang 10 berarti di atas panjangnya adalah 20. Kita akan lihat secara khusus segitiga XYT. Kita pindahkan ke bawah XYT. Ini adalah segitiga siku-siku yang panjang XY sama dengan 40 cm karena 30 ditambah 10 dan panjang XT adalah 20. Kita ingat ya, pada Pitagoras segitiga siku-siku yang istimewa apabila sudutnya 60 derajat 30 derajat maka perbandingan sisinya akan tetap, yaitu 1 banding 2 banding akar 3. Kita akan tulis ini perbandingannya 1 banding 2, cocok ya, 20 dan 40 banding akar 3.
hanya pada segitiga siku-siku istimewa yang ukuran sudutnya 60 derajat dan 30 derajat. Di sini ada dibahas pada video tentang turunan rumus Pitagoras bagian kedua. Ya, jika ingin memahami lebih dalam tentang rumus perbandingan tetap seperti ini, boleh dilihat video tentang teorema Pitagoras. Berarti panjang TY kita bisa cari dong, ya, karena ada perbandingan 1 banding akar 3. Di sini XT 20 cm, TY adalah 20 akar 3 cm. Nah, TY adalah garis horizontal yang sejajar dengan PQ. Berarti kita mendapatkan panjang PQ sama dengan 20 akar 3 cm, ya. Dan sudut X ini menjadi sudut yang istimewa. Di sini tercantum karena 1 banding 2 segitiga siku-siku, berarti sudut X-nya adalah 60 derajat. Dan sudut lancip Y adalah 30 derajat. Sedangkan Y sebelah bawah ini pasti 90 derajat. Ya, dengan demikian kita akan mendapatkan beberapa hal penting, yaitu sudut X itu sama dengan 60 derajat, sudut Y sama dengan 30 derajat ditambah 90 derajat atau 120 derajat. Nah, sudut-sudut ini berguna untuk mencari panjang busur AP. Panjang busur AP adalah alfa per 360 derajat. Sudut pusat 60 derajat per 360 derajat dikali 2 pi R, jari-jari 30 cm. 1 dibagi 6, 30 dibagi 6 kita dapat 5, sehingga hasilnya adalah 10 pi. Berikutnya kita bisa menghitung panjang busur AQ. Rumusnya adalah alfa per 360. Sudut pusat 120 per 360 dikali 2 pi R, jari-jari 10, sama dengan 1/3 dikali 20, 20 per 3 pi. Maka kita bisa menghitung keliling daerah yang diarsir, yaitu panjang busur AP ditambah panjang busur AQ ditambah garis singgung PQ, sama dengan 10 pi ditambah 20 per 3 pi ditambah 20 akar 3. 30 tambah 20 adalah 50 per 3 pi ditambah 20 akar 3 cm. Ini keliling daerah yang diarsir. Berikutnya kita akan menghitung luas juring XAP dan luas juring AQY serta luas trapesium PQYX. Masih ingat rumus luas trapesium? PQYX, yaitu setengah dari jumlah sisi sejajar 30 dan 10 dikali tinggi. Tinggi adalah PQ 20 akar 3. 40 dibagi 2, 20 kali 20 hasilnya adalah 400 akar 3. Kemudian luas juring PXA alfa 60 derajat per 360 derajat dikali pi R kuadrat, jari-jari 30. 1/6 dikali 900, hasilnya adalah 150 pi. Berikutnya
luas juring AYQ sama dengan alfa 120 derajat per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Jari-jari 10 sama dengan 1/3 dikali 100. 100/3 pi. Kesimpulan adalah luas arsiran, luas daerah yang diarsir itu dari sebuah trapesium dikurangi juring PXA dikurangi juring AYQ. Trapesium 400 akar 3 dikurangi 150 pi dan dikurangi 100/3 pi. Hasilnya adalah 400 akar 3 dikurangi 550/3 pi. Satuannya cm persegi. Nah, ini soal terakhir yang cukup menarik. Pada gambar kita lihat OAB adalah juring lingkaran yang berpusat di O dan jari-jari 24 cm. Artinya panjang OA 24 cm dan OB juga 24 cm. Sedangkan sudut AOB sama dengan 60 derajat. Lingkaran PQR menyinggung bagian sebelah dalam juring. Tentukan yang A, ukuran jari-jari lingkaran PQR. B, tentukan luas daerah yang diarsir dinyatakan dalam pi. Daerah yang diarsir berada di dalam juring AOB, tapi dibatasi oleh lingkaran PQR. Nah, pusat lingkaran ada di sini. Kita akan menggambar garis bantu ya. Dari O ke R, ini adalah jari-jari juring besar, yaitu 24 cm. Tapi kita tidak mengetahui ukuran jari-jari lingkaran yang di dalam juring, sehingga kita akan gunakan simbol R kecil untuk jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari selalu tegak lurus pada garis singgung ya. Karena OA itu menyinggung lingkaran, maka di sini kita bisa gambar sudut siku-siku di Q. Oke. Sudut O adalah sudut juring besar. Ini sudutnya 60 derajat terbagi 2 oleh garis OR, sehingga kita akan tulis 30 derajat di atas dan 30 derajat di bawah. Jika OR sama dengan OA, yaitu OB, jari-jari juring, ukurannya 24 cm, maka kita kasih simbol di sini adalah OC. Panjangnya 24 min R. Ya, 24 dikurangi R sehingga OC-nya 24 minus R. Nah, jari-jari CR sama dengan jari-jari CQ, yaitu R. Gambar segitiga OQC akan kita pindahkan ya, karena kita mau melihat Pitagoras pada segitiga siku-siku yang istimewa. Ketika sudutnya 30 derajat dan 60 derajat, maka kita ingat ya, ada di bagian video teorema Pitagoras ya. Kita ingat segitiga seperti ini mempunyai perbandingan sisi yang tetap, yaitu 1/2 banding akar 3. Nah, ini perbandingan sisi yang tetap ya. Kita akan gunakan perbandingan ini untuk mencari besarnya R. Di sini adalah R, di sini panjang OC 24 min R, yang mana perbandingannya 1/2. Maka kita tuliskan perbandingan R dan 24 min R itu sama dengan 1/2. Lalu dikalikan silang, sehingga 2R sama dengan 24 min R. Kita kurangi, kita tambah dengan R sama dengan 24. 3R sama dengan 24 dan R adalah 8 cm. Nah, ini jawaban bagian A. Kita menemukan jari-jari lingkaran di dalam juring, yaitu 8 cm.
Nah, berikutnya kita akan hitung luas daerah yang diarsir. Caranya bagaimana? Hitunglah luas juring AOB, lalu dikurangi dengan luas lingkaran dan dikurangi daerah sebelah kiri. Atau boleh juga kita akan potong CP di sini. Ketika kita sudah mempunyai sudut 60 derajat, maka pelurusnya pasti 120 derajat dan juga 120 derajat. Artinya kita punya dua buah juring yang sama dengan sudut pusat 120 derajat dan jari-jarinya R atau 8 cm. Ya. Jadi kita bisa hitung luas juring ini dan juga bisa hitung luas segitiga. Segitiga atas dengan segitiga bawah sama luasnya karena mereka kongruen. Mari kita hitung luas juring yang besar, yaitu AOB. Alfa sudut pusat ya, 60 derajat per 360 derajat dikali pi R kuadrat jari-jari 24. 1:6 dikali 576. Hasilnya adalah 96 pi. Nah, berikutnya kita akan hitung luas juring lingkaran yang di dalam, yaitu luas juring langsung seluruhnya ya, PRQ. Karena sudutnya berjumlah 240 derajat dibagi 360 derajat dikali pi R, awas jari-jarinya 8 kuadrat, kita bagi 12, 2/3, 64 dikali 2, 128/3 pi. Kemudian kita akan hitung dua buah luas segitiga siku-siku. Dan kita butuhkan panjang sisi OQ menggunakan perbandingan ya, 1:3, sehingga OQ dibanding QC, perbandingannya adalah akar 3 dibanding 1. Kita sudah punya QC yaitu R8 sama dengan akar 3/1, maka OQ sama dengan 8 akar 3 ya. Luas langsung layang-layang ya. Luas OPCQ sama dengan 2 kali luas segitiga OQC. 2 kali luas segitiganya kita pakai setengah kali alas kali tinggi. Di sini sudah ditemukan 8 akar 3. Setengah kali 8 akar 3, tingginya adalah R8. 2 dibagi 2, 8 dikali 8, 64 akar 3. Oke, sekarang kesimpulannya mencari luas daerah yang diarsir, yaitu dari luas juring AOB dikurangi juring PRQ dikurangi daerah layang-layang OPCQ sama dengan 96 pi dikurangi 128/3 pi dikurangi 64 akar 3. Hasilnya adalah 160/3 pi dikurangi 64 akar 3 cm persegi. Jawaban dinyatakan dalam pi.